kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu, Roh Allah yang hidup itulah yang kami dambakan di dalam ibadah ini. Sebab kami menyadari tanpa kehadiran-Mu kami tidak bisa berbuat apapun juga. Tapi kami bersyukur Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang demikian besar kepada kami. Engkau sangat mengasihi kami satu persatu. Itulah sebabnya anak-anak-Mu yang datang dan hadir ibadah pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati satu persatu. Engkau melawat satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau menjawabnya pada pagi hari ini juga ya Tuhan. Engkau tahu akan apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang mampu untuk memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan karena itu kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah menolong kami memahami akan apa yang menjadi isi hati-Mu, akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh membawa akan kebangunan rohani, akan membawa perkara-perkara yang besar daripada Tuhan, akan membawa kemuliaan-Mu, sehingga kota kami, kota Bandung, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, selamat pagi semua. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan mulia dalam kehidupan kita masing-masing. Dan karena itu pada pagi hari ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan terus akan menuntun kita, ya. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan kita. Namun demikian Tuhan selalu mengatakan bahwa jangan takut, jangan khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi di depan kita, melainkan dalam hari-hari ini yang penting kita yakin bahwa dengan siapa kita berjalan setiap hari. Dengan iman kita berjalan bersama-sama. Pastikan kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, melalui ibadah kita setiap minggu ataupun ibadah doa-doa, ibadah tengah minggu, sel group dan sebagainya. Dan pastikan kita juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, dan Roh Allah terus menuntun kita hari lepas hari, ya. Satuan daripada perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan adalah hari lepas hari, setiap hari, ya. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kita khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kita berjalan hari lepas hari, day by day. Walaupun dikatakan little by little, sedikit demi sedikit,
kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam hari-hari ini. Dan saya yakin masa depan kita bukanlah masa depan yang suram, tetapi masa depan yang cerah. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat satu tantangan. Next, kita langsung. Saya yakin bahwa kita sedang menghadapi masa depan yang saya gambarkan, gambaran masa depan yang saya sebut dengan mengerikan. Kalau orang Medan bilang ngeri kali, katanya, ngeri kali. Mengapa saya menggambarkan masa depan kita? Di sini ada gambaran masa depan yang mengerikan. Karena di dalam ayat Matius 24 ayat 12, Matius 24 ayat 12, coba kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita bisa bayangkan kalau masa depan kita, manusia-manusia adalah manusia yang kasihnya sudah menjadi dingin, atau dengan kata lain tidak ada kasih lagi dalam kehidupan mereka. Maka apa yang akan terjadi pada manusia yang akan datang? Ya, kita lihat, coba kita membuka dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja, ya. 2 Timotius, ya. Mari kita baca bersama-sama. Ada baiknya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sehingga saya sebut bahwa masa depan daripada dunia ini adalah masa depan yang sangat mengerikan, karena ada begitu banyak manusia yang tidak lagi mempunyai kasih. Bahkan kita membaca bahwa Tuhan menegur jemaat di Efesus dalam Wahyu, yaitu karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan menegur mereka, ya, karena begitu banyak gereja Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan kasih yang semula, ataupun dikatakan kasihnya sudah menjadi dingin. Dan itu sebabnya mulai timbul berbagai macam masalah-masalah yang lain. Saya yakin akan bangkit banyak orang-orang yang dalam hari-hari ini, kalau kita membaca dalam dunia netizen, ada haters. Tahu haters, ya? Haters itu adalah pembenci. Saya yakin kalau manusia-manusia pada masa yang akan datang sudah kehilangan kasih, maka dunia ini akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang adalah pembenci, para pembenci. Kita bisa membayangkan kalau manusia-manusia begitu banyak orang-orang yang membenci, dan kalau yang namanya haters itu pembenci, itu
mereka membenci tanpa sebab. Istilahnya mereka suka-suka mereka. Kalau mereka senang sama seorang selebritis, ataupun seorang artis, ataupun seorang pejabat, ya mereka akan memuji. Tapi mereka mengatakan suka-suka mereka, kalau mereka juga mau membenci akan orang-orang tertentu. Dan kita tahu ada kuasa, the power of haters itu, ada kuasa dalam diri pembenci-pembenci itu, karena setan memakai akan kebencian manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang mendurhaka, hal-hal yang merupakan pemberontakan, hal-hal yang jahat dan kejam di dalam dunia ini. Itu sebabnya ada seorang teolog yang bernama Hegel. Dia mengatakan bahwa the great teaching from history is human being neglect and do not receive the teaching of history. Artinya bahwa pelajaran yang terbesar daripada sejarah, yaitu umat manusia tidak pernah, umat manusia menolak dan tidak mau belajar dari sejarah. Atau dengan kata lain, manusia tidak pernah mau belajar dari sejarah. Itu sebabnya sejarah berulang kembali. Kita tahu bahwa dunia dikejutkan oleh seorang yang bernama, pasti cuma mungkin kalau generasi milenial ataupun di sini ada X, Y, Z, generasi Z, atau mungkin tidak kenal dengan seorang yang bernama Adolf Hitler. Ada di sini yang pernah baca, tahu sejarahnya Adolf Hitler? Ada? Angkat tangan? Nggak ada ya? Itu sejarahnya itu sampai ada museum di Israel, di Yerusalem. Museumnya bernama Holocaust, ya. Yaitu di mana melalui kebencian yang ada dalam diri Adolf Hitler, ya, seorang pemimpin Jerman pada waktu itu, setan pakai dia dan dia membinasakan orang-orang Yahudi, yaitu sejumlah 7 juta orang Yahudi dari populasi yang ada 14 juta. Jadi dia membinasakan, membasmi separuh daripada orang-orang Yahudi. Di dalam hatinya digerakkan oleh kebencian yang terus-menerus dikerjakan oleh iblis dan setan, dan dia menghancurkan, dia membunuh. Pembunuhan secara massal dilakukan. Separuh daripada orang-orang Yahudi itu pernah dibantai, dan itu ada dalam museum di Yerusalem, Museum Holocaust namanya. Dan saya yakin dalam hari-hari mendatang, ya, maka saya katakan masa depan yang mengerikan ini akan timbul, akan banyak orang-orang yang tidak ada lagi kasih dalam hatinya, dan itu sebabnya timbul kebencian yang lebih banyak di dalam hatinya, dan iblis memakai mereka untuk menghancurkan kehidupan sesama mereka manusia, dan akan terjadi banyak hal-hal yang jahat dan kejam itu akan terjadi, ya, di dalam dunia ini, seperti yang kita lihat, ya, dalam hari-hari ini peperangan yang terjadi di Timur Tengah, ya, itu sebenarnya pengaruh daripada gerakan-gerakan teroris baik Hamas maupun yang lain-lain itu, ya, yang timbul kebencian akan orang-orang Yahudi kembali, sehingga mereka terus-menerus tidak ada henti-hentinya, tidak ada berhentinya mereka terus-menerus berusaha untuk menghancurkan,
membumi hanguskan Israel supaya Israel tidak ada lagi di bumi dalam dunia ini. Semua kebencian dalam diri manusia yang luar biasa. Saya bersyukur di sini kita semua anak-anak Tuhan, yang saya yakin kita sama-sama sepakat kita menolak kebencian dari dalam hati kita. Kita katakan kepada kebencian, no way, tidak ada tempat di dalam hati saya untuk kebencian, tetapi semuanya adalah ada kasih dalam hati saya. Dan saya rasakan itu karena Tuhan mengampuni saya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan Dia mengampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Kita harus demikian sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita izinkan kebencian ada di dalam hati kita terus menerus sehingga kita tidak mau mengampuni. Dan kita terus tidak mau mengampuni, padahal doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk mengampuni setiap hari. Kalau dunia itu sudah memang gelap, kegelapan, mereka tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu ada kebenaran di dalam firman Tuhan, bahwa kasih itu yang lebih besar. Sebagaimana kebencian ada the power, ada kuasa daripada kebencian, demikian pula ada kuasa daripada kasih Allah. Saya meyakini jikalau anak-anak Tuhan dipenuhi dengan kasih Allah dan terus-menerus kita mengasihi dan mengasihi akan sesama kita. Kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan kita mengasihi akan sesama kita. Saya yakin dunia ini akan mengalami transformasi. Jangan kita pikir mungkin jemaat kita hanya sedikit dan kemudian kita merasa kita tidak kuat. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, jikalau kita memiliki kasih Allah yang luar biasa dalam hati kita, saya yakin dunia yang ada di sekitar kita bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Next, coba kita lihat. Dan PowerPoint. Ya, terus. Ya. Terus lagi. Ya. Itu Efesus 3 ayat 18, kita ayat 3 ayat 18 ya. Dan 19. Dan sini dibaca. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jangan kita berkecil hati walaupun kita hanya sedikit. Tetapi jikalau kita sudah menerima kasih Allah, yaitu pada waktu kita bertobat sungguh-sungguh dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kasih Allah, kita merasakan pengampunan yang daripada Tuhan yang begitu besar, dan Tuhan melahirkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hati kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena Kristus ada dalam hati kita, saya yakin itu yang akan membawa kita menjadi satu pribadi yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini secara luar biasa. Revival kebenaran akan terjadi, dan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Jikalau ada anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Allah,
dikobarkan dengan kasih Allah dan mendorong kita untuk mengasihi sesama kita, saya yakin revival akan terjadi. Amin. Saya tahun 78 tuh bertobatnya di kota Bandung. Tahun 78 belum lahir ya. Belum lahir. Pada umumnya kecuali orang tua kita. Jadi saya ini orang dari Papua, ya. Mungkin sudah langsung bengong, orang Papua kayak biasa hitam kan. Ada campurannya, ada Chinese-nya, Chinese Papua. Jadi waktu saya datang ke Bandung ini untuk sekolah dan kuliah, kemudian ada teman saya yang membawa saya ke satu persekutuan doa di Jalan Sumbawa nomor 25 di daerah Sumatera, di Jalan Sumatera. Ada Sumbawa nomor 25. Itu saya masih ingat tahun 78. Di sana waktu saya diinjili oleh pemimpin persekutuan doa di rumah tersebut, saya masih sambil merokok dan saya tidak sadar. Jadi saya merokok diinjil. Kamu begini dia buka ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya nggak sadar. Terus agak kasihan saya datang. Baru sorenya mulai persekutuan doa jam 5 begitu mulai persekutuan doa. Jadi sesudah saya diinjili, kemudian kita bersekutu dan pada waktu persekutuan doa itulah saya merasakan Tuhan menjamah kehidupan saya. Dan pada saat saya merasakan diri saya benar-benar berdosa. Karena tahulah kalau orang-orang Papua itu sejak kecil kita sudah dikuasai dengan permabukan. Itu sudah diajarin. Bahkan karena orang tua kita pemabuk, kita anak-anaknya juga ya, like father, like son ya. Kita juga akhirnya ikut-ikutan minum ya. Saya ingat waktu masih usia sangat muda saya bisa minum bir Tiger itu, bir Tiger mereka. Bukan bir bintang masih ringan. Ya, Tiger lebih kadar alkoholnya lebih tinggi sampai 24 kali. Ya. Dalam beberapa jam saya minum terus begitu bisa 24 kali. Ya. Itu jangan ditiru sekarang. Jangan ditiru. Memang bagi orang Papua karena apa kalau minum itu, karena orang Papua itu kita biasanya merasa minder, merasa rendah diri, ya. Kurang percaya diri. Jadi kalau udah minum baru percaya diri timbul. Wah. Terus yang tadinya takut deketin cewek, ya, kalau udah minum berani. Yang tadinya pendiam tidak bisa berkata-kata, jadi berani, bisa tiba-tiba bisa berbicara, bisa merayu, bisa ngomong dengan lancar ya, air kata-kata. Jadi dikuasai dengan baik permabukan dan banyak dosa-dosa yang lain yang memalukan ya. Sehingga sore hari itu, malam hari itu saya merasakan jamahan Tuhan dan hal yang luar biasa, mujizat yang besar dalam hidup saya. Pada malam hari itu saya merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa karena Dia mau mengampuni saya. Rasakan pengampunan Allah yang begitu besar. Tuhan begitu baik dalam hidup saya dan mau mengampuni saya. Dan malam hari itu saya merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya dan tinggal dalam hidup saya malam hari itu. Wah, saya merasakan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Sampai waktu pulang pun saya, biasanya saya suka minta diantar atau apa, minta tolong diantar.
Tapi malam hari itu gak tahu bagaimana saya jalan sendiri pulang. Karena saya senang dan saya nggak peduli sama orang. Rasanya dunia itu begitu indah sekali. Ya. Saya merasakan ada satu kemerdekaan, kebebasan yang luar biasa. Saya merasakan kasih Allah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Anugerah Allah yang begitu besar. Dan waktu saya pulang tuh saya jalan dari Jalan Sumbawa. Ini tahun 78. Jadi Bandung tuh masih dingin malam-malam. Saya pulang sekitar jam 9 malam itu melewati Jalan Merdeka. Sumatera ke Jalan Merdeka, melewati BIP, yang sekarang ada BIP, dulu belum ada BIP, Bandung Indah Plaza. Saya berjalan di pinggir jalan daripada Jalan Merdeka itu, tiba-tiba saya nggak tahu bagaimana sadar di saku saya itu masih ada sebungkus rokok yang memang tidak utuh lagi. Yaitu saya suka isap rokok J Samsu, kretek itu ya, 234. Mungkin sisa sekitar 7 batang. Rokok itu kan mahal bagi kita pelajar ya. Itu mahal sekali. Tapi malam hari itu saya rasa apa yang mahal, apa yang berharga, apa yang begitu saya agung-agungkan selama ini, saya ambil dan saya buang itu di dalam selokan daripada Jalan Merdeka itu menjadi saksi. Ya. Hidup malam hari itu Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Tuhan Yesus mengasihi saya, mencintai saya. Malam hari itu mujizat yang terbesar karena saya menerima kasih Kristus yang begitu hebat. Dan hidup saya diubahkan. Saya sampai hari ini saya betul-betul merasakan luar biasa. Kalau banyak hari-hari banyak orang yang tidak bisa lepas dari rokok, tidak bisa lepas daripada minuman keras, tidak bisa lepas daripada dosa-dosa apapun juga. Malam hari saya merasakan sungguh-sungguh mujizat. Dan itu merupakan kasih karunia. Itu bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kemurahan hati Allah, karena kebaikan Allah semata-mata. Karena Dia yang sangat mencintai saya, Dia sudah bahkan berkorban bagi saya, mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa saya, menanggung sakit penyakit saya, menanggung segala kutukan yang seharusnya menimpa kepada saya, dan kesembuhan, mujizat, kelahiran baru, kehidupan yang kekal. Malam hari itu rasanya surga menjadi terang. Firman Tuhan, Alkitab yang tadinya merupakan sesuatu buku yang susah dan tidak pernah dibaca, malam hari itu saya mulai membacanya. Dan Tuhan bisa memberikan saya pengertian, saya bisa memahami. Dan saya merasakan itu seperti satu makanan bagi saya, makanan jiwa saya, makanan rohani dalam kehidupan saya. Dimulai daripada next. Jadi lihat, hanya orang-orang yang hatinya didiami oleh kasih Kristus yang dapat memahami kasih itu. Saya yakin semua kita sudah mengalami, bukan? Kalau ada yang belum mengalami pada siang hari ini, nanti bisa hubungi ya Pak Dika untuk ayo doakan, dan juga pengurus yang lain. Ayo doakan. Siang hari ini, kalau saudara belum mengalami kasih Kristus itu, biarlah kasih itu yang ada dalam hati kita, diam di dalam hati, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih itu. Jadi dimulai dengan pada waktu kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Roh Allah mencurahkan kasih Kristus dalam hati kita, sehingga kita mengalami akan kasih Kristus yang demikian luar biasa. Jadi kita perhatikan bahwa kasih itu, kasih Kristus
Kristus itu bukan merupakan suatu pengetahuan. Itulah sebabnya kasih Kristus tidak hanya kita bisa pelajari, tetapi di sini adalah satu fakta, sesuatu yang praktis dalam hidup kita, yaitu dengan kita lakukan dengan doa. Melalui doa-doa itulah umat Tuhan akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Jadi kalau kita mau supaya jemaat Bethany Favor of God di Bandung ini dipenuhi dengan kasih Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa. Harus banyak berdoa. Sama seperti jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula adalah jemaat yang dipenuhi dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, yaitu terjadi karena jemaat mula-mula dikenal dengan jemaat yang berdoa dan berdoa dan berdoa. Kalau kita ingin Bandung ini boleh mengalami revival, ayo mulai dengan diri kita, mulai dengan gereja kita. Ayo kita mulai banyak berdoa. Nanti Roh Allah akan mencurahkan kasih Kristus. Kita akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan saya saksi sejarahnya, Bandung pernah mengalami revival yang luar biasa. Saya pernah dengan teman-teman sewa rumah di Jalan Ciamplas 168. Jadi di depan sini, nomor 168. Dulu ada toko King Kong, jualan King Kong itu dulu saya sama teman-teman pernah sewa. Itu tahun-tahun 80-an. Kita sewa rumah di situ, rumah di kantor itu kita mahasiswa semua kumpul, ya. Kebetulan saya dengan beberapa teman yang lain yang tinggal di kantor ini. Dan apa yang kita lakukan yaitu kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Walaupun kita bukan mahasiswa teologi, ya. Hampir semua teman-teman saya itu kayaknya tidak ada yang sekolah Alkitab. Ya, ada yang di Unpar, ya teknik sipil dan jurusan-jurusan yang lain. Ya ada yang di Unpad, Pajajaran, kedokteran, ada yang lain. Ya. Saya sendiri dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum, teknik sipil juga. Ya. Waktu itu masih di bawah ITB. Apa yang kita lakukan? Kita masih muda-muda semua. Kita punya cita-cita untuk menjadi insinyur, untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi kontraktor, dan macam-macam yang lain. Tetapi sejak kita bertobat, kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kerinduan kita supaya Bandung boleh mengalami revival, Bandung boleh diubahkan, Bandung boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita sudah rasakan kebaikan Tuhan, kita merindu orang-orang Bandung, teman-teman kita semuanya, ya, itu boleh mengalami kebenaran rohani yang besar. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Setiap Jumat kita berdoa semalam suntuk, ya. Bukan tidur sampai kedua sampai tidur, enggak. Berdoa dari sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi. Kemudian hari Sabtu kita doa puasa. Bayangkan, karena kita masih muda-muda dan kita sekolahnya teknik sipil, sekolahnya yang ya sekuler, bukan sama sekali bukan sekolah teologi, ya. Tapi hati kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Hati kita haus
merindukan kasih Tuhan. Kita merindukan supaya banyak orang boleh diselamatkan. Kita rindu supaya Bandung mengalami revival. Dan luar biasa, Tuhan melawat kita dalam doa-doa kita. Next. Ya. Ya. Kita baca Efesus 3:18 ya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita berdoa, dan saya merasakan hati kita lebar. Ya. Selama ini kita hanya mencintai akan suku kita sendiri. Ya. Saya karena mayoritasnya Chinese, saya dulunya hanya mencintai orang-orang Chinese dan orang Papua tentu saja, karena ibu saya orang Papua. Tapi sejak kasih itu memenuhi saya, dinding-dinding pemisah itu mulai jebol. Saya bisa mencintai orang-orang yang lain, termasuk suku yang terbesar di dunia yang belum dijangkau, yaitu suku Sunda yang adalah mayoritas terbesar di Jawa Barat ini. Apa saudara ada teman orang Sunda nggak? Ya, banyak. Harus kita kasih mereka. Walaupun untuk mengasihi orang Sunda itu nggak gampang, ya, karena suku kita berbeda. Tapi saya percaya jika kasih Allah memenuhi hati kita, kita tidak lagi mengkotak-kotak, membatasi pergaulan kita. Kita juga rindu untuk suku Sunda bisa diselamatkan. Dan itu sebabnya bukan hanya kita berdoa dan dipenuhi dengan kasih Allah dan kemudian kita hanya berdiam diri saja, tapi kita bergerak, kita mulai bersaksi, kita mulai menginjil. Tahun-tahun 80 itu pokoknya mahasiswa di Bandung, ITB dan semuanya itu seperti penginjil-penginjil, ya, padahal mereka kuliah yang sekuler. Semuanya turun ke jalan, diangkut-angkut. Itu selalu diangkut, bahkan diangkut begitu berani. Kita, teman-teman saya, kita semua bergerak diangkut dan kita bersaksi. Bahkan seringkali ada penumpang yang marahin kita akhirnya turun, ya. Terus tapi kita bergerak terus, tidak ada yang kapok, terus menerus kita bergerak di alun-alun waktu itu. Kita menginjil kepada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, kita beritakan Injil. Mengapa demikian? Karena kasih Allah itu memenuhi kita dan terus menggerakkan hati kita. Hati kita jadi lebar. Siang hari ini biarlah kasih Allah memenuhi kita, sehingga hati kita lebar. Kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri kita, kepentingan akan suku kita, kepentingan gereja kita sendiri, tapi kita memikirkan untuk jiwa-jiwa supaya boleh diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Hati kita lebar, juga panjang, ya, panjang. Betapa lebarnya memahami, betapa lebar dan panjangnya. Panjangnya seperti Tuhan yang mengasihi kita sampai dengan hari ini. Kasih Allah demikian panjang, kesabaran Allah demikian panjang dalam kehidupan kita, sehingga 2 Petrus mengatakan bahwa sampai hari ini datang banyak orang-orang pengejek. Sampai kapan Tuhan kok? Dari dulu akhir zaman, kok sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang juga? Dari dulu katanya akhir zaman, sampai sekarang kok
belum tiba juga saatnya. Ya. Mana? Kapan Tuhan Yesus akan datang? Ya, banyak orang yang mengejek demikian. Tapi 2 Petrus mengatakan apa? Jikalau Tuhan sepertinya menunda-nunda, tidak demikian. Justru ini adalah kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan demikian panjang. Karena Dia melihat masih begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Masih begitu banyak yang akan menuju kepada kebinasaan. Itulah sebabnya sampai hari ini masih sepertinya tertunda, sepertinya delay, sepertinya kok cuma sekedar ya seperti nakut-nakutin belaka, tapi kok tidak ada kepastiannya. Semuanya ini terjadi karena Allah begitu mengasihi kepada manusia. Allah masih menyediakan kesempatan waktu ini yang demikian panjang, Dia masih sediakan. Walaupun manusia berpikir dia sedang mengulur-ngulur waktu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yaitu karena Allah mengasihi semua manusia dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau kita mendekati jantung Tuhan dan kita mendengar suara daripada jantung, suara detak jantungnya seolah mengatakan, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Aku tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Karena itu aku korbankan anakku satu-satunya, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan manusia. Itu begitu panjangnya kasih Tuhan, begitu tingginya dan dalamnya akan kasih Kristus. Begitu dalam kasih Kristus, sehingga dikatakan kita tidak mungkin tidak bisa memahami akan kasih Kristus. Wah, dan karena itu kita perlu berdoa supaya kita bisa memahami, walaupun kasih Tuhan itu tidak dapat kita pahami. Kita berdoa karena begitu dalamnya. Saya ingat kalau orang tua tuh biasanya takut waktu anak-anaknya itu, apalagi kalau anak gadisnya itu mulai pacaran. Ya, orang tua begitu takut sekali. Kalau yang laki umumnya kurang biarin yang laki. Biasanya orang-orang tua zaman dulu laki itu kurang di. Tapi kalau anak yang perempuan takut sekali. Dan takutnya kalau anak perempuannya itu mulai diam, ya, diam tapi makan dalam. Ya, orang tua paling takut kalau wah udah dalam nih, cintanya sama si A, cintanya sama si A. Itu orang tua takut sekali. Mengapa demikian? Karena apa? Cinta daripada anaknya itu sudah dalam. Ini udah dalam, Mak. Jadi antara orang tua, Mama, ini si putri kita ini kayaknya udah dalam, Mak. Iya Pak, ya saya lihat dia tiba-tiba gimana, mungkin suka buka jendela sendiri malam-malam, ya. Wah ini kayaknya udah mendalam, dia diam. Kalau kita marahin pun dia diam aja gitu. Ya. Kayaknya tidak ada lagi yang bisa memisahkan akan anak kita putri ini dengan si AA. Ya. Karena cintanya sudah mendalam. Biasanya begitu kan. Demikian pula kita, orang-orang Kristen sebagai orang Kristen yang berkemenangan, yang penuh dengan kasih Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Mengapa demikian? Karena cinta kita sudah mendalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan cintanya begitu dalam
dalam hati kita dan tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan saya yakin dengan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang semakin memahami kasih Kristus ini, maka kita akan, kasih Allah itu akan meluber. Kasih Allah itu akan meluber. Sehingga kita akan terus mengasihi. Dan inilah yang akan terjadi revival. Memahami kasih Kristus terjadi secara terus-menerus. Dan kita rindu supaya setiap kali kita jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus, semakin dalam. Ingat lagu zaman dulu ada yang ku jatuh cinta padanya. Terus apa? Semakin dalam dan semakin dalam, ya kan? Ya, makin dalam dan makin dalam. Saya yakin itu yang akan menggerakkan kita. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, Kota Bandung akan mengalami, ya, kasih Allah akan melanda Kota Bandung melalui kehidupan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dimulai daripada gereja kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya hanya dua hal yang sangat penting saja yang saya katakan. Yang pertama yaitu biar kita berdoa dan berdoa. Ya. Dalam hari-hari ini, walaupun mungkin ada kecemasan, ada ketakutan tentang masa depan yang di depan kita, tapi berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan hari lepas hari dalam iman. Itu yang pertama. Tidak ada masalah pun kita berdoa. Apalagi ada masalah, berdoa lebih kencang lagi. Sedikit masalah, sedikit pun kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita tahu kalau kita sedikit berdoa juga mungkin sedikit berkat, tapi kalau kita banyak berdoa, saya yakin akan ada banyak berkat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengasihi dan mengasihi. Lebih sungguh lagi, saya yakin hidup kita akan mengalami transformasi. Dunia yang ada di sekitar kita akan mengalami transformasi. Gereja kita, saya yakin akan mengalami pemulihan, akan mengalami revival, dan Kota Bandung akan mengalami revival. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada lagu lama, mengasihi. Ya, kita nyanyikan.